Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yujibuna qira'ata Fatihatil kitab khalfal imam wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiban wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bituma'ninati fihima wa irtifa'i minar ruku'i wa intisabi minhu wa tuma'ninata fihi wa kadzalika irtifa'i wa kadzalika irtifa'u minas sujudi wal julusi baina sajadataini mutma'innaini mutma'innina fihi min arkani salatil lati la tasihu illa biha. Naam. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, di antara perangai ashabul hadis itu yakni mereka mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Mereka mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Wa ya'muruna bi itmamir ruku'i was sujudi hatman wajiban. Dan juga mereka memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud sebagai satu keharusan yang wajib. Wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bituma'ninati fiha. Dan mereka menganggap menyempurnakan ruku' dan sujud dengan tuma'nina padanya, ruku' dan sujud dengan tuma'nina padanya, yakni pada keduanya, tuma'nina pada ruku' dan tuma'nina pada sujud. Wartifa' minar ruku'i wa wantisab minhu wa tuma'nina fihi. Begitu pula mereka menganggap bangkit dari ruku' dan tegak lurus padanya, yaitu i'tidal, serta tuma'nina padanya, tuma'nina pada bangkit dari ruku' itu,
Wa kadzalika irtifa' minas sujud wal julus baina sajadataini. Dan begitu pula mereka menganggap duduk, yakni bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, mutmainnina fihi, dengan tumakninah padanya. Tumakninah pada apa? Tumakninah pada bangkit dari sujud itu. Nah, itu semua mereka menganggap itu semua min arkani salatil lati la tasihu illa biha. Itu semua termasuk rukun-rukun salat yang salat itu tidak sah melainkan dengannya. Melainkan dengannya. Nah, yakni melainkan dengan melakukan hal-hal ini. Jadi kalau kita hitung di sini dari apa? Perkataan Al-Imam As-Sabuni ini ada berapa kita hitung ya? Yang pertama membaca Al-Fatihah. Yang kedua menyempurnakan ruku. Yang ketiga menyempurnakan sujud. Yang keempat apa? Tumakninah pada ruku dan sujud itu. Ya. Yang kelima bangkit dari ruku dengan tumakninah dan berdiri tegak di atas i'tidal. Apa? I'tidal. Berapa itu? 6 ya. Kemudian bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Dan duduk di antara dua sujud. Berapa itu? 8. Tumakninah padanya 9. Nah, kata beliau itu semua adalah dianggap atau dihitung oleh ashabul hadis sebagai rukun di dalam salat. Baik. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa perkara penting sebelum kita jelaskan ya. Yang pertama, Al-Imam As-Sabuni menyinggung membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Ya. Yang kedua, beliau menyebutkan rukun-rukun salat. Nah, kalau kita bicara secara umum tentang salat, maka salat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya. Ya. Dan ada sunnah-sunnahnya. Nanti di sunnah-sunnah itu ada sunnah fi'liyahnya, ada sunnah qauliyahnya. Bacaan yang termasuk sunnah, ada perbuatan yang termasuk sunnah. Tapi yang disinggung di sini adalah berkaitan dengan rukun. Setiap dari rukun, setiap dari syarat, setiap dari wajib-wajib salat itu mempunyai konsekuensi hukum apabila ditinggalkan dengan sengaja oleh orang yang melakukan salat. Orang yang melakukan salat meninggalkan syarat sahnya salat, itu ada konsekuensi hukumnya. Orang yang melakukan salat meninggalkan rukun salat, ada konsekuensi hukumnya. Orang yang melakukan salat meninggalkan wajib-wajib salat, ada konsekuensi hukumnya. Sehingga perkara ini perlu dipahami dan diperhatikan dengan baik, karena dia mempunyai konsekuensi hukum yang berakibat terhadap sah atau tidak, sempurna atau tidak salat yang dilakukan oleh seorang yang salat. Baik. Sampai di situ paham? Kita lihat rukun-rukun salat. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita dapati di sana para ulama menghitung rukun-rukun salat itu ada 14 rukun salat ya. Ada 14 rukun salat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua al-qiyamu fil fard lil qadir alaih.
yakni berdiri pada sholat wajib bagi orang yang sanggup. Jadi kalau sholat wajib itu seseorang dia sanggup berdiri, tidak ada udzur bagi dia, tapi dia ingin sholat dengan duduk, sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena dia meninggalkan rukun. Tapi kalau sholat sunnah, ada orang dia sanggup berdiri, tapi dia capek-capek sedikit, ya sudah anak sholat duduk aja, sah tidak sholatnya? Sah, karena berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat sunnah itu bukan rukun, paham ya? Tapi berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat wajib itu rukun. Mafhum ya ikhwan? Taib. Jadi kadang-kadang orang mungkin dia sholat malam banyak panjang, di rakaat keempat, mungkin rakaat ke-6 dia agak capek, yang ke-6 ini sambil duduk aja sholat sunnah misalnya, boleh aja, tidak ada masalah. Ya, taib. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah fi kulli rakaah, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Nanti Anda jelaskan, tapi kita hitung dulu rukunnya. Ya, taib. Yang ketiga apa? Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, i'tidal ba'da ruku'. I'tidal ba'da kita masukkan tomak nina pada tadi Al-Fatihah ya. Sekarang ruku dulu, kita masukkan yang keempat ruku. Yang kelima tomak nina pada ruku. Tomak nina pada ruku. Ikhwan, yang dimaksudkan dengan tomak nina pada ruku itu yang di mana? Di mana tomak nina pada ruku? Ketika berdiri mau turun ruku atau ketika Anda berada dalam ruku? Dalam ruku. Jadi misalnya kalau antum dari berdiri mau ruku tuh antum langsung lompat gitu aja ke ruku, boleh nggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Antum bilang tumak nina dalam ruku itu kan ketika ruku aja. Jadi misalnya ketika ruku tuh harus tumak nina, maksudnya begitu ruku tak tenang dulu gitu kan. Artinya kalau ruku ndak tumak nina berarti orang begitu ruku langsung tek balik gitu kan, nggak tumak nina pada ruku. Paham nggak? Pada ruku. Sekarang Anda tanya, kalau pada ruku sekarang Anda tanya, dari atas turun ke ruku itu tumak nina nggak tuh di situ? Kalau misalnya dia bukan rukun di situ, berarti antum dari atas langsung tek ruku, atau antum ketika berdiri langsung lompat sujud tek gitu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Pasti antum katakan hilang tumaninanya, karena hilang tumaninanya. Pertanyaan Anda, tumanina digerakkan itu rukun apa bukan? Kalau antum katakan rukun itu tumanina itu hanya digerakkannya di sujudnya atau di rukunya, berarti kan nggak ada persoalan di perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Paham nggak maksud Anda? Iya, taib. Nggak ada hadiah ya. Taib. Apa namanya? Tumak nina dalam ruku, maksudnya pada ruku. Termasuk diantaranya ketika Anda berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu, dan termasuk ketika Anda berada dalam gerakan itu. Jadi turun itu pun jangan main lompat-lompat aja, jangan cepat ya. Dia perlu tumanina dalam gerakan itu, ya. Dan begitu sampai di gerakan itu, Anda pun perlu tumanina di situ, tenang di situ dulu, ya. Begitu maksudnya, paham ya? Berikut, tadi keberapa tuh? 5, sekarang ke-6 ya. Ke-6 itu al-i'tidal ba'da ruku'. I'tidal setelah ruku'. I'tidal itu dari ruku tak berdiri itu namanya i'tidal. Iya. Tapi kalau dari ruku ke i'tidal itu bukan namanya i'tidal, itu gerakan berpindah dari ruku ke i'tidal. Yang namanya i'tidal itu ketika Anda berada di apa? Benar-benar berdiri lurus
ketika bangkit dari ruku. Sebab itulah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang bacaan i'tidal bagi makmum. Bacaan i'tidal bagi makmum. Kenapa? Antum baca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu bacaan apa? Bacaan apa? I'tidal. Ketika antum bangkit dari ruku ke i'tidal, itu i'tidal bukan? Ketika antum bangkit dari ruku baca Rabbana walakal hamdu, itu termasuk membaca bacaan i'tidal apa bukan? Antum harusnya membaca bacaan ketika berpindah gerakan. Karena bacaan Allahumma Rabbana lakal hamdu itu adalah bacaan ketika i'tidal. Mafhum ya ikhwan? Iya. Sehingga berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu punya bacaan sendiri. Takbir atau sami Allahu liman hamidah, kan gitu. Bisa connect yang ana maksudkan. Tapi ini bukan pembahasan fikih, ini ana menyinggung saja supaya ada gambaran nanti ketika ana jelaskan tentang satu rukun yang dimaksudkan dengan membaca Al-Fatihah ini. Paham ya? Nah, jadi kalau orang dia bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, dia ada gerak gini, sami Allahu liman hamidah, dia sampai di i'tidal. Dia nggak baca apa-apa, kemudian dia Allahu Akbar sujud. Orang ini dianggap baca doa i'tidal nggak? Baca zikir i'tidal tidak? Tidak. Karena Allahumma Rabbana lakal hamdu itu adalah zikir ketika i'tidal. Iya. Mafhum ya? Nanti ulama khilaf, tapi ini bukan pembahasannya. Cuman anak ingin mengatakan zikir setiap gerakan yang ada di dalam sholat. Baik. I'tidal. Tumaknina padanya. Yang ketujuh. Tumaknina pada i'tidal itu. Yang kesembilan, sujud. Yang ke-10, delapan ya. 8 sujud. Yang ke-9, tumaknina pada sujud itu. Yang ke-10, apa tuh yang ke-10? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini antum harus tahu. Nanti anak tanya begini. Seseorang kalau dia lupa, lalu dia duduk sujud di antara dua sujud 2 kali. Atau dia sujud 2 kali. Sujud rukun apa bukan rukun? Rukun apa bukan rukun? Rukun. Baca Al-Fatihah rukun apa bukan rukun? Kalau seseorang dia baca Al-Fatihah sudah habis, terus dia baca Al-Fatihah lagi 2 kali, iya, berarti dia melakukan satu rukun 2 kali. Sama dengan dia ruku 2 kali enggak? Sama. Sama dengan dia sujud 2 kali enggak? Sama. Apa hukum sholatnya? Iya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Tapi itu bukan pembahasan, nanti Anda jelaskan ketika di pembahasan baca Al-Fatihah. Tapi Anda ingin mengatakan Anda perlu menghitung rukun sholat itu apa saja. Ya, Anda perlu menghitung rukun sholat itu apa saja. Baik, sampai di apa tadi? Duduk di antara 2 sujud, itu rukun. Tumaknina padanya juga rukun. Ke berapa tuh? 11 ya. Ke 12 sekarang apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud awal rukun apa bukan? Bukan. Tasyahud akhir rukun. Yang ke sekarang ke berapa? 12. Sekarang 13. 13 duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu rukun apa bukan? Rukun. Cara duduknya rukun apa bukan? Antum duduk tasyahud akhir itu iftirash apa tawarruk? Anda tanya, duduk tasyahud akhir itu tawarruk apa iftirash? Tawarruk. Duduk tawarruk itu kaifiyah, cara duduk tawarruk itu rukun apa bukan? Hah? Bukan. Jadi kalau antum misalnya ada orang dia sholat, dia duduk tasyahud akhir tapi dia duduk iftirash. Dia duduk iftirash. Sholatnya sah apa tidak? Sah.
Karena cara duduk, bentuk duduk tawarruk itu bukan rukun. Duduknya yang rukun. Paham ya? Nah, yang ke-14, salawat pada tasyahud akhir itu. Kalau antum dengar saya, lisan saya kadang salawat itu kan huruf shad seharusnya, tapi orang Ambon kan kadang-kadang bilang huruf shad itu agak susah ya. Nah, makanya antum kalau solawat maksudnya, tapi kalau saya salawat ya. Taib. Mafhum ya? Salawat, yakni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Salawat Ibrahimiyah biasanya dikenal gitu. Salawat ini kalau di tasyahud akhir dia rukun. Di tasyahud awal rukun apa bukan? Bukan gitu. Taib. Antum sudah paham ini 14 rukun salat. Nah, di antara 14 rukun salat ini maklum berdasarkan konsekuensi hukum, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka batallah salatnya. Iya. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka batallah salatnya. Tetapi para ulama berselisih tentang satu rukun yang kemudian menjadi pembahasan ilmiah, yang apabila ditinggalkan dengan sengaja itu tidak teranggap batal sholatnya. Apa itu? Membaca surat Al-Fatihah di belakang imam ketika imam membaca dengan jahar. Ada pendapat nggak kalau imam baca jahar makmum nggak membaca? Itu dia sengaja meninggalkan apa dia lupa meninggalkan? Sengaja. Yang dia tinggalkan ini apa? Rukun. Batal nggak sholatnya? Nah, ini yang ana maksud. Paham ya ikhwan? Tapi kalau antum sengaja meninggalkan ruku dengan sengaja, batal nggak? Antum sengaja meninggalkan duduk di antara dua sujud dengan sengaja, batal nggak? Antum sengaja meninggalkan membaca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan jahar, batal nggak? Nggak batal, ini ruang khilaf. Ya, paham ya? Baik, itu persoalan pertama. Sebelum anak uraikan hukumnya. Persoalan kedua, para ulama sepakat bahwa Anda dengan sengaja mengulangi satu rukun 2 kali, maka batal sholat Anda. Dengan sengaja mengulangi satu rukun 2 kali, batal sholat Anda. Paham? Kecuali surat Al-Fatihah dalam bingkai khilaf. Dalam bingkai khilaf. Tetapi selain daripada itu tidak ada khilaf. Misalnya gini, antum sengaja ruku 2 kali, batal enggak? Antum sengaja duduk di antara 2 sujud 2 kali, sengaja sujud 2 kali, yang harusnya 1 kali sujud pertama tak, tapi antum sujud 2 kali kemudian duduk di antara 2 sujud gitu, batal enggak? Antum sengaja baca surat Al-Fatihah 2 kali, batal enggak? Anda tanya, surat Al-Fatihah rukun apa bukan? Antum mengulangi Al-Fatihah 2 kali berarti antum mengulangi rukun bukan? Nah, ini kalau belajar fikih memang bisa gila tuh karena gitu. Bukan gila apa ya, bisa pusing ya, bisa pusing. Ini Anda tanya ulang, Anda tanya. Antum surat Al-Fatihah itu rukun apa bukan? Rukun. Antum mengulangi dia 2 kali itu mengulangi rukun apa tidak? Mengulangi rukun. Ruku itu rukun enggak? Antum mengulangi ruku 2 kali rukun bukan? Mengulangi rukun bukan? Sama enggak kira-kira? Sama tidak? Iya, mengulangi rukun sama lah. Antum kalau makan gado-gado 2 kali ya tetap gado-gado, nggak mungkin yang kedua tuh jadi rawon, iya kan? Iya, paham ya? Tetapi itu kita katakan tadi bahwa kalau antum mau bicara fikih itu ana nasihatkan supaya baca Syarah Al-Muhadzab Al-Imam An-Nawawi, baca Al-Mughni, baca Nasbur Rayah dalam madhab Hanafi, itu baru boleh bicara fikih. Tapi kalau cuma nukil-nukil pendapat ulama, ndak usah bahas fikih, ndak usah, itu nukil-nukil. Ya, kalau mau masuk di dalam dunia fikih, baca dulu Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah madhab Hambali,
baca Syarah Al-Muhaddab Al-Imam An-Nawawi madhab Syafi'i, baca Nasbur Rayah Al-Imam siapa Az-Zailai madhab Hanafi, baru boleh masuk bicara fikih. Di dalam Al-Muhaddab itu dikatakan seseorang mengulang Al-Fatihah 2 kali itu sama dengan dia mengulangi rukun 2 kali lainnya 2 kali. Konsekuensinya bisa batal. Paham enggak? Konsekuensinya bisa batal. Itu dalam Syarah Muhaddab. Tetapi dalam Al-Muhaddab, tetapi para ulama ketika mensyarah persoalan ini seperti Al-Imam An-Nawawi sendiri di dalam Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, itu beliau mengatakan bahwa mengulang Al-Fatihah 2 kali, kata beliau, kata Imam An-Nawawi begini di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, walau qara al-Fatihah marrataini au akthar lam tabtul salatuhu bal yakunu qad zada khairan lakinnal aula al-iqtisaru ala marratin wahidatin kama warada. Kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, seandainya seseorang dia membaca Al-Fatihah itu 2 kali atau lebih, salatnya tidak batal, bahkan dia telah termasuk menambah kebaikan, dia menambah kebaikan. Bal yakunu kada zada khairan lakinnal aula al-iqtisaru ala marratin wahidatin kama warada. Akan tetapi yang lebih utama adalah cukup bagi dia baca 1 kali saja sebagaimana ada dalam nas. Ya. Al-Imam Al-Muqni di dalam Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Muqni, beliau berkata begini, wa in karrara al-Fatihah lam yadur li'annahu qira'ah fi maudhi'il qira'ah. Seandainya orang yang salat itu mengulang membaca Al-Fatihah, maka tidak membahayakan salatnya karena dia tetap merupakan bacaan pada tempat bacaan. Maksud paham? Jadi Al-Imam Al-Muqni meskipun mengulang Al-Fatihah itu mengulang rukun, paham gak? Mengulang Al-Fatihah itu mengulangi rukun, tetapi persoalan ini adalah persoalan yang dikhususkan dari persoalan yang umum. Paham ya? Sampai di situ paham? Persoalan Al-Fatihah adalah persoalan yang khusus dari persoalan yang umum. Jadi kalau diulang 2 kali meskipun itu termasuk dalam mengulangi rukun, tetapi tidak membatalkan salat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja pada salat jahriyah bagi makmum, itu juga tidak membatalkan salat. Kalau orang datang salat, dia ketemu rukuknya saja, dia tidak baca surat Al-Fatihah, juga tidak membatalkan salat. Kekhususan daripada surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun di antara sekian banyak rukun salat. Sampai di situ paham? Baik. Ini kita masuk di bab mengkhususkan yang khusus daripada yang umum, mengeluarkan perkara yang khusus daripada perkara yang umum. Sampai pada hukum baca surat Al-Fatihah. Sampai pada apa? Di dalam Sunan Ad-Daraqutni disebutkan sejumlah riwayat. Tetapi sebelumnya anak ingin katakan, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, atau membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang sholat, itu sekurang-kurangnya dikelompokkan oleh para ulama dalam 4 pembahasan. Kalau kita nggak katakan 3, 4 pembahasan. Pembahasan pertama, membaca Al-Fatihah bagi makmum dan imam. Bagi makmum dan imam. Pada salat sirriyah maupun pada salat jahriyah. Paham ya, kawan? Pembahasan yang kedua, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum pada salat jahriyah, pada salat jahriyah. Pembahasan yang ketiga,
membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang salat sendirian atau jadi imam. Pembahasan yang keempat adalah pembahasan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di salat sirriyah. Di salat sirriyah. Jadi ada 4. Pertama, membaca Al-Fatihah bagi makmum, bagi imam maupun makmum, atau bagi imam atau orang yang salat sendirian. Pertama kita keluarkan dulu. Membaca Al-Fatihah bagi imam atau orang yang salat sendirian. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa ini wajib bagi dia untuk membacanya. Apabila dia meninggalkannya maka batal salat dia. Paham ya? Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di salat jahriyah maupun sirriyah. Mayoritas madhab Syafi'i mengatakan dia wajib membaca. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dipegang oleh Al-Imam As-Syaukani, dipegang oleh Ibnu Hazm, dan dipegang oleh sejumlah ulama ahlul hadis yang mengatakan apa? Dia wajib membaca Al-Fatihah baik kalau dia makmum, baik pada salat jahriyah maupun pada salat sirriyah. Salat jahriyah itu 2 rakaat di awal Isya atau subuh, ya, atau 2 rakaat maghrib. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah bagi makmum di salat jahriyah, salat yang jahar. Yani mereka mengatakan kalau di salat jahar itu makmum wajib membaca Al-Fatihah. Kalau di salat sirriyah dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Ini pendapat ketiga. Ya. Pendapat yang dipegang juga oleh sebagian besar para ulama. Yang keempat apa? Apa tadi yang keempat? Bagi makmum pada salat sirriyah, kalau dia meninggalkannya tapi dia mendapatkan ruku, dia meninggalkannya dia mendapat ruku, ya, maka salatnya sah. Sebab ada pendapat yang mengatakan kalau dia meninggalkan membaca Al-Fatihah yang tadi, kalau dia dia mendapatkan ruku, meskipun kalau dia tinggalkan Al-Fatihah maka salatnya tidak sah meskipun dia dapatkan ruku, ya. Tapi pendapat yang keempat ini, kalau dia meninggalkan Al-Fatihah tapi dia mendapatkan ruku maka salatnya sah. Paham ya? Baik. Disebutkan di dalam Sunan Ad-Daraqutni sejumlah hadis yang menjadi pendapat sebahagian para fuqaha yang mengatakan bahwa orang yang sholat di belakang imam pada sholat jahriyah itu dia tidak membaca surat Al-Fatihah karena man kana lahu imamun fakiraatul imam lahu kiraah. Barang siapa yang sholat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Ini dalilnya. Mayoritas seluruh para ulama yang mengatakan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah baik pada salat jahriyah maupun salat sirriyah, itu dalilnya ini. Ini pertama. Dalil yang kedua adalah dalil ayat, yaitu apa? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka diam dan dengarkanlah. Paham maksud mereka? Kita katakan yang pertama, dalil mereka yang mengatakan bahwasanya sampai-sampai Al-Imam Daraqutni membuat satu bab khusus di dalam Sunan Daraqutni, yaitu bab mangkana lahu imam fakiraatul imam lahu kiraah wahtilafur riwayat. Bab keterangan tentang sabda Nabi, barang siapa yang salat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya, dan perbedaan riwayat tentang itu. Semua riwayat tentang ini adalah riwayat yang dhaif, tidak ada satupun yang sahih. Mafhum? Tidak ada satupun yang sahih.
Dalil terkuat mereka apa? Ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ya. Maka kita katakan sebagaimana Al-Imam Ibnu Hazm, sebagaimana Al-Imam Asy-Syaukani, dan sebagaimana jumhur ahlul hadis, bukan ahlul fikih, mereka mengatakan ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, keluar daripadanya hal yang bersifat khusus, yaitu surat Al-Fatihah. Tadi kita sudah katakan surat Al-Fatihah mempunyai porsi yang khusus di dalam salat, sehingga antum kalau membacanya 2 kali tidak batal, kalau antum meninggalkannya mendapatkan ruku juga tidak batal. Iya, paham ya? Paham ya? Jadi nas umum ini tidak bisa diberlakukan seenaknya saja karena ada nas yang khusus. Ini nas yang bersifat umum. Nas yang bersifat khusus berkaitan dengan hadis tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih. Dalil paling terkuat adalah ayat Al-Quran. Tapi kita katakan ayat Al-Quran ini bersifat umum. Adakah tidak kasus yang bersifat spesifik di sini? Ada. Ada kasus yang bersifat spesifik. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah dalam Sunan Daraqutni sekian banyak riwayat. Itu bahkan beliau membuat satu bab khusus di dalamnya, yaitu bab yang ke-32, babu wujubi qiraati ummil kitab fi salati khalfal imam. Bab wajib membaca ummul kitab surat Al-Fatihah di dalam salat di belakang imam. Lalu beliau menyebutkan dalam pembahasan beliau itu, sebutkan hadis itu ada 1, 2, 3, ada 3 lembar yang beliau sebutkan riwayat-riwayat tentang itu, semuanya mengatakan tentang kekhususannya. Yang pertama di antara hadis-hadis tersebut adalah kisah dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha." Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh. Salat subuh. Kemudian apa? Aku merasa berat karena apa? Beliau dengan bacaan beliau, "Tsumman sarafa faqal." Kemudian setelah itu beliau selesai salat subuh itu beliau bersabda, "Innilah arakum taqrauna min wara'i imamikum." Ya. Ini aku melihat atau menduga, meyakini kalian ini membaca di belakang imam kalian. Kalian membaca di belakang imam kalian. Qala qulna, maka Ubadah bin Samit berkata, kami pun menjawab, ajal wallah ya Rasulullah hada. Ya, benar. Ya, demi Allah wahai Rasulullah, kami membaca di belakang imam. Apa kata Rasulullah? Fala taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian melakukan hal itu kecuali Al-Fatihah saja. Karena Al-Fatihah itu tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Kata Al-Imam Ad-Daraqutni, hadza isnadun hasan. Sanad riwayat ini adalah hasan. Baik, itu riwayat pertama. Mafhum ya ikhwan? Sampai di situ paham? Kemudian riwayat yang lainnya. Riwayat yang lainnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang sama, begitu pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga dalam kasus yang sama, yaitu ketika orang-orang membaca di belakangnya dan dia mengatakan, apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Mereka mengatakan iya, maka dia katakan tidak boleh membaca di belakang imam kalian kecuali Ummul Quran, dan ini riwayatnya sahih dalam Sahih Muslim. Ala kulli hal, pendapat jumhur ahlul hadis inilah yang dipegang oleh Al-Imam As-Sabuni, dan beliau mengemukakan pendapat ini kepada kita dalam kitab beliau ini, yaitu kitab apa? Aqidah Salaf. Kalau antum katakan, Ustaz kami punya pendapat yang lain, ya tidak apa-apa, itu ijtihad fiqhiyah. Tapi kita katakan tidak ada nas khusus tentang itu. Adapun nas umum yang dalam ayat Al-Quran dibatasi dengan nas khusus, yaitu ketika para sahabat membaca di belakang imam Rasulullah dan Rasulullah mengingkari mereka, Rasulullah mengatakan tidak boleh kecuali surat Al-Fatihah saja. Maka dia ini nas khusus yang mengkhususkan nas ayat Al-Quran yang bersifat umum tadi. Mafhum ya? Adapun nas yang dipakai oleh jumhur fuqaha
yang mengatakan makmum tidak wajib membaca di belakang imam karena bacaan imam adalah bacaan makmum, nas itu tidak sahih. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dalam hal tersebut. Paham ya ikhwan? Baik. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hazm rahimahullah, dan mayoritas ulama ahlul hadis mereka mengatakan makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, baik salat jahriyah maupun salat sirriyah. Mafhum ya ikhwan? Tetapi sekali lagi kita katakan ini adalah persoalan fikhiyah. Ana hanya ingin katakan begini. Agama ini kalau dalam masalah-masalah fikih itu luas. Tapi ingat, kebenaran itu tidak dua. Luas tapi kebenaran cuma satu. Sehingga setiap penuntut ilmu wajib beramal dengan apa yang dia yakini setelah melakukan pembahasan ilmiah. Jangan dia katakan luas, lalu dia bilang oh ini boleh, ini boleh, ini boleh, semuanya boleh. Jangan. Luas, di antara semua yang diijtihadkan oleh para ulama itu satu saja yang benar. Dan semua benar tidak. Satu saja yang benar. Oleh sebab itu Anda wajib mempelajari, meneliti sehingga Anda yakin satu yang benar, itulah yang Anda amalkan. Yang lain Anda yakin itu salah, tapi Anda tidak boleh bersikap keras kepada orang yang berijtihad demikian. Walaupun Anda yakin itu salah dalam ijtihad. Mafhum ya? Paham ya? Karena tidak mungkin Anda yakin dua-duanya benar. Kebenaran itu ada berapa? Ada satu saja. Jadi tidak ada dua benar, tidak ada tiga benar, tidak ada. Di antara ijtihad ulama itu pasti ada yang benar satu saja. Tapi Anda harus memaklumi ijtihad yang lain. Ya sudah, kalau itu dia yakin benar, Anda yakin itu salah. Tapi Anda tidak boleh bersikap keras kepada dia selama itu dalam bingkai ijtihadiyah. Begitu, paham ya? Oleh sebab itu setiap penuntut ilmu wajib belajar mengkaji untuk beramal dengan yang dia yakini, karena yang benar itu cuma satu, tidak ada dua. Ya, walaupun dia memaklumi, sekali lagi dia memaklumi ijtihad yang berbeda dengan dia, sebatas memaklumi, tetapi dia menganggap itu keliru. Dia nggak boleh menganggap ini benar, ini benar, ini benar, nggak boleh, karena kebenaran itu tidak dua, tidak tiga, tidak, satu aja. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Nah, taib. Demikian ikhwan nafiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau antum tanyakan, Ustaz yang antum yakini apa? Bagaimana ya? Saya yakini membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Salat sirriyah maupun salat jahriyah. Kalau dikatakan di mana tempat membacanya, dijelaskan oleh para ulama. Tempat membacanya itu bisa antum baca lebih awal sebelum imam baca, bisa antum baca berbarengan dengan imam ayat per ayat, atau bisa seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu ketika imam selesai baca Al-Fatihah dia diam sebentar, berikan waktu untuk makmum membaca. Kalau antum katakan ini, siapa yang mengatakan ini? Ijtihad Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Walaupun kalau antum baca sifat salat Nabi, nanti Syekh Albani mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan boleh berhenti sebentar gitu. Ya kan? Tapi kalau mau pakai skala ijtihad Syekh Albani dan ijtihadnya Al-Hafidh, saya merasa lebih tenang mengikuti ijtihadnya Al-Hafidh. Iya. Mafhum ya? Taib. Mafhum ya ikhwan? Taib. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.